Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sahabat yang mulia, kembali lagi bersama saya Basam di malam hari ini. Setelah tadi kita bersalam uhuwah dan juga request kesayangan sahabat data, kali ini kita kembali ya membahas sastra, atau kita membedah sahabat data sastra bersama narasumber kita Ustadz Ibrahim. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah bersama kita di studio kita. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah lama tak jumpa, Ustaz. Keluarga juga sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah. Kalau aktivitas lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Dan insya Allah di malam hari ini kita membedah sebuah cerpen, Ustaz ya? Novel ya, novel yang berjudul Kata Hendak Jadi Lembu ya. Ini bercerita, kalau dari judulnya Ustaz, Kata Hendak Jadi Lembu gitu ya. Itu sayanya seperti bertopeng gitu Ustaz ya. Bukan orang yang sebenarnya. Tapi Ustaz, mungkin sebelum kita membahas ini lebih jauh, Ustaz terlebih dahulu mungkin membukanya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Sahabat Dakta, berjumpa kita kembali dalam acara kita kajian sastra pada malam hari ini bersama saya Ibrahim. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam ini mendapatkan banyak kebaikan, menambahkan kepada kita amal pahala yang bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Sahabat, malam ini kita akan mencoba mengangkat sebuah novel jadul zaman dahulu yang berjudul Kata Hendak Jadi Lembu, karangannya Nur Sultan Iskandar. Sahabat, pada pertemuan yang dulu ya, yang sudah cukup lama juga, kita juga sudah membahas salah satu novel dari Nur Sultan Iskandar ini yang judulnya apa? Suami. Ya, tentang makar-makar itu ya. Benar sekali. Ya. Malam ini kita kembali membahas suami takut mantu kalau salah Ustaz ya. Iya. Karena mentua ya. Karena mentua, benar. Pernah kita bahas ya. Malam ini kita kembali membahas novel karangan Nur Sultan Iskandar. Sahabat, kelebihan dari novel-novel karangan Nur Sultan Iskandar ini, atau kebanyakan dari novel-novel pada zaman tahun 20-an ya, tahun 20-an, atau yang disebut dengan roman, itu kelebihannya adalah kalau kita bandingkan dengan novel-novel zaman sekarang ya. Ini sekaligus masukan bagi penulis novel zaman sekarang ya. Zaman sekarang novel itu mereka seakan-akan tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya cinta ya. Ya memang sastra itu kadang kita hampir susah membedakan sastra itu dengan yang namanya cinta gitu ya. Cinta itu tema yang dalam dunia sastra itu sangat banyak dibahas ya, mendominasi gitu ya. Cuma kita lihat dalam kebanyakan novel zaman sekarang itu mereka tidak bisa ya, sangat sulit untuk melepaskan diri dari yang temanya cinta itu ya. Kita sebut sajalah bermacam-macam ya. Beberapanya memang masih ada, tapi kebanyakannya seperti itu ya. Dan kelebihan dari novel-novel pada zaman ini, pada zaman Nur Sultan Iskandar ini, termasuk novel-novel yang ditulis oleh Nur Sultan Iskandar, dia tidak terikat ya. Bisa mengembangkan diri dan tidak terikat oleh tema yang bernama cinta itu ya. Untuk tema kali ini dalam novel Kata Hendak Jadi Lembu, itu menceritakan tentang
seseorang ya, yang menjaga gengsinya secara berlebihan ya, sehingga melebihi dari batas kemampuannya sebagai sewajarnya. Dalam cerita ini kita langsung masuk sedikit sekilas tentang cerita ini ya. Bagaimana cerita novel ini, kata hendak jadi lembu ya. Dalam judulnya kita lihat ada sebuah perbandingan ya. Kata hendak jadi lembu ini bisa kita artikan seperti ini ya. Kata dan lembu itu ada kemiripannya ya, cuma ukurannya beda jauh sekali saja. Kemiripannya apa? Sama-sama kaki 4 gitu ya. Dan sama-sama punggung ya, punggungnya ke langit gitu ya. Jadi kalau kita lihat kata dengan lembu ini ada kemiripan ya, sama-sama kaki 4, punggungnya ke langit gitu ya. Ada kesamaan sedikit ya, saja. ada kemiripannya. Yang paling mencolok perbedaannya adalah ukurannya ya. Kata kecil dan lembu besar ya. Kalau sifat-sifatnya itu gimana, Ustaz? Mirip juga? Sifatnya kayaknya kata dimakan orang juga. Bagi yang hobi ya. Jadi ada kemiripannya, tapi di sini yang ditonjolkan adalah perbandingan antara kata dengan lembu ini yang ditonjolkan. Nanti kita dalam ceritanya seperti itu juga maksudnya. Yang ditonjolkan adalah ukurannya ya. Kata dengan lembu, katanya kecil, lembunya besar. Jadi dengan kecilnya kata, dia tidak akan bisa berbuat seperti lembu yang lebih besar ya, ukurannya, kekuatannya, dan segi-segi yang lainnya. Jadi nanti akan terlihat dalam cerita ini maksud dari kata hendak jadi lembu inilah bahwa yang kata selamanya adalah kata ya, dan lembu selamanya adalah lembu ya. Kata itu kecil dan lembu itu besar. Kata tidak bisa jadi lembu, itu intinya ya. Dalam cerita ini menceritakan tentang kehidupan sebuah rumah tangga, yaitu pasangan Surya dengan Zubaidah. Surya dengan Zubaidah. Surya adalah seorang kalau kita zaman sekarang menyebutnya PNS ya. PNS ya. Cuma kita ada yang kurang di sini. Kalau PNS-nya Surya ini kecil gajinya. Katanya kalau PNS di sini gini banyak gajinya. Gajinya banyak dan bergengsi saja. Jadi mungkin agak beda dikit ya. Jadi Surya ini PNS ya. Pegawai pemerintah pada zaman itu. Jadi sekitar tahun 20-an lah ya. Dan lokasinya adalah di daerah Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Sunda ya, orang-orang Sunda. Ketika itu pegawai pemerintah, dia juru tulis di sebuah kantor dua kantor ya. Ya gaji memang tidak seberapa, kecil lah gajinya ya. Kemudian cuma pada masa itu pegawai pemerintah itu dia kedudukannya tinggi dalam pandangan masyarakat. Strata sosialnya tinggi, walaupun gajinya kecil gitu ya. Wah gitu di pandangan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat dia sangat dihormati, sangat dihormati, walaupun gajinya kecil. Jadi dari segi kehidupan sehari-hari sebetulnya dia bisa dikatakan golongan menengah ke bawah atau biasa-biasa saja kehidupan sehari-harinya dalam ukuran ekonomi ya. Kurang lah. Tapi dalam strata status sosial, gengsi dan sebagainya dia tinggi. Ya, lebih tinggi dari yang lain, misalnya orang kaya gitu ya, pedagang gitu ya, pengusaha dan sebagainya. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi dia dalam strata sosial masyarakat di sana. Jadi ini menjadi dilema. Dilema ini yang diangkat oleh pengarangnya kepada tokoh yang bernama Surya ini. Ya. Surya ini selain dia situasi yang membuatnya seperti itu karena dia seorang pegawai pemerintah gitu ya, yang dipandang tinggi dalam strata sosial masyarakat, juga dia adalah anak tunggal dari orang kaya gitu ya. Jadi dia pernah kaya ya ketika menjadi anak tunggal dari orang tuanya ya. Cuma setelah orang tuanya meninggal, kekayaan itu habis olehnya. Dan juga semasa dia
masih muda itu juga kedua orang tuanya sangat memanjakannya. Ya, jadi dia anak yang manja. Segala permintaannya dipenuhi. Dan kebiasaan ini tidak bisa diubah olehnya. Kemudian dia masuk sebuah lingkungan yang mendukung seluruhnya itu. Ya. Dia menjadi pegawai pemerintah. Di mana pegawai pemerintah ini dalam pandangan masyarakat dia menduduki strata yang tinggi. Dan salah satu ciri dari orang-orang yang dihormati itu adalah dia beda gayanya dengan orang lain gitu ya. Dengan orang kebanyakan. Ya. Misalnya mungkin pakaiannya lebih bagus gitu ya. Rumahnya lebih megah. Perabotannya wah gitu ya. Benar. Kemudian seluruh hal yang tampak pada dirinya itu berbeda dengan orang kebanyakan. Bahkan itu hanya mungkin pada dirinya aja adanya. Yang simbolnya itu adalah lebih kita sebut kepada yang sifatnya looks gitu ya. Kemewahan gitu ya. Dan inilah yang dijaga dengan sangat oleh Surya. Walaupun kemampuan keuangannya tidak sanggup gitu ya. Jadi untuk kehidupan sehari-harinya itu gaji Surya itu cukup. Jadi untuk kehidupan makannya, sekolah anaknya gitu ya, kebutuhan pangan dan papannya cukup. Tapi keluar daripada itu dia nak cukup lagi. Tetapi oleh Surya yang dipikirkannya hanya kehidupan tampilan gitu Ustaz ya. Tampilan, kalau kita sebutkan kebutuhan itu kebutuhan sekundernya ya, tersier yang looks gitu ya, bukan kebutuhan pokoknya, bukan primernya. Jadi dia nak mikirkan makan sehari-hari, pendidikan anak-anaknya, tidak. Dia hanya mikirkan perabotannya itu yang paling mewah, kursinya, lemarinya, kemudian pakaiannya, kemudian gaya hidupnya sehari-hari dan sebagainya. Hanya itu dipikirkannya. Kemudian dari mana untuk yang lain itu, kehidupannya, misalnya sekolah anaknya, ya, kebutuhannya, sandang dan pangannya, dari mana asalnya? Ternyata istrinya minta kepada orang tuanya, ya, jadi ditanggung oleh mertuanya. Dan kebetulan istrinya ini juga anak orang kaya, dan masih orang kaya sampai ketika diperistri oleh Surya. Jadi Zubaidah ini anak orang kaya. Jadi dahulu ceritanya antara orang tua Surya dengan orang tua Zubaidah, istrinya Surya ini bersahabat, sama-sama orang kaya ya. Cuma ketika orang tua Surya sudah meninggal, habis kekayaannya oleh Surya. Tapi orang tuanya Zubaidah masih ada dan masih mempunyai banyak harta, sehingga seringkali Zubaidah istrinya Surya ini meminta kepada ayahnya, ya, minta untuk pendidikan anak-anaknya, minta ini, minta itu, bahkan meminta melunasi utang-utangnya Surya. Contohnya begini, Surya membeli lemari baru yang mahal sekali, bahkan harus dikredit gitu ya, dikredit karena tidak mencukupi gajinya untuk bulan itu. Dan akhirnya untuk melunasi utang itu istrinya minta kepada ayahnya, ya. Walaupun sebetulnya Zubaidah sudah malu, ya, sudah malu kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Bahkan pada bagian tengah cerita ini akhirnya orang tua Zubaidah sendiri pun akhirnya juga jatuh bangkrut, gitu ya. Karena Surya, ya, karena sudah sangat tua, tidak mampu lagi mengurusi perdagangannya, gitu ya. Dan berbagai faktor yang lain, sehingga akhirnya orang tua Zubaidah menolak permintaan dari anaknya ketika meminta suatu permintaan berkenaan dengan keuangan. Jadi sedangkan Surya dia tidak tahu itu, ya, dia hanya tahu memenuhi apa yang dia inginkan, bukan kebutuhannya, keinginannya, ya. Sehingga Zubaidah ini jarang keluar rumah, takut dengan, kalau sekarang namanya debt collector gitu ya. Rutiner gitu. Bukan, penagih hutang. Jadi hampir tiap hari itu penagih hutang datang ke rumahnya mencari Surya, dan yang menghadapinya adalah istrinya, ya, istrinya. Dan tidak ada yang mau diberikan kepada penagih hutang itu, gitu ya. Sehingga istrinya
lebih sering sembunyi dalam rumah aja, di kamar aja. Nanti kalau ada penagih utang datang, dihadapi oleh pembantunya. Dia bilang nyonya lagi tidur, nyonya lagi pergi dan sebagainya. Ya, begitu. Jadi istrinya ini dalam keadaan selalu tertekan, ya, tertekan dengan kondisi rumah tangga mereka. Satu hal yang membuat Zubaidah seorang istri masih bertahan adalah karena tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, kasih sayangnya kepada anak-anak yang tiga orang anaknya, dan juga harapan mudah-mudahan Surya mau berubah gitu ya. Tapi yang utama adalah dia menjaga agar anak-anaknya bisa menjalani kehidupan lebih baik daripada dirinya. Mungkin kita break dulu saja. Sangat sekali gambaran dari Ustaz Ibrahim. Saudara yang mulia, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dan kita akan kupas tuntas insyaallah kisah ini ya, novel karya Sultan tadi ya, Kata Kendak Jadi Lembu. Berikutnya kita akan putarkan satu buah lagu dari Sigma Sahabat Dakta, luar biasa, dan sampai ikuti, kita akan segera kembali. Tidak ketahuan FM Tebadah Peratuhua, satu lagu dari Abai Muti Pasinger Sahabat Data, Tangan di Atas. Dan kembali lagi bersama kami sini Sahabat Data dalam acara kita Bedah Sastra. Dan sahabat yang mulia, berikutnya kita kembali Sahabat Data ya, membahas novel karya Sultan Nur Sultan Iskandar yang berjudul Kata Kendak Jadi Lembu. Menceritakan tentang dua tokoh Ustaz ya. Ada Surya sang suami dan juga Zubaidah sang istri. Sangat menarik sekali tadi Ustaz ya. Mungkin sebelum kita menggali hikmahnya, diteruskan kembali Ustaz alur ceritanya tadi yang sempat terputus. Padahal Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Dakta yang berbahagia, mudah-mudahan kami jumpai sahabat malam ini dalam keadaan yang berbahagia, lapang, dan mudah-mudahan dalam kebaikan. Amin. Ustaz, ada yang bergabung. Kalau sahabat yang mulia, bagi sahabat yang bergabung bersama kami, mungkin ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Ustaz ataupun ingin memberikan tambahan, kami persilakan di line kita 0812-685-25774. Dan sahabat yang mulia, untuk malam ini sahabat tidak diperkenankan untuk request lagu. Boleh request lagu, tetapi setelah menanggapi ataupun bertanya apa yang Ustadz sampaikan. Oke Ustadz, ada yang telepon, kita coba angkat Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana sahabat? Dengan Bu Ana. Ini dengan siapa ini Kak? Oh ya, Bu Ana ya. Ini Basam dan juga Ustadz Ibrahim. Basam kan? Iya. Ya. Bu Ana dia mendengarkan radio data nih ha. Oke, alhamdulillah. Ini Bu Ana dengar kok membahas masalah apa gitu. Membahas sebuah cerita Bu, yang dalam novel Hendak Jadi Lembu, Kata Hendak Jadi Lembu. Ya. Itu aja lah Kak, baca biar Bu Ana mendengarkan pendengaran di mana aja. Oke, kayaknya enak kali gitu didengarkan nanti. Iya benar sekali. Titip salam buat Pak Ustadz siapa Kak? Ustadz Ibrahim. Kirim salam kenal pula dari Bunda Ana. Iya. Mana tahu nanti ada acara kan ketemu ya. Insya Allah nanti kita akan mengadakan acara mengundang Ustadz Ibrahim untuk mengisi seminar nanti insya Allah Bu. Ya undang-undang ya Kak Kasar. Insya Allah. Biar kenal-kenal kita semua sama fans juga kru-kru radio datang semua. Ya, insya Allah. Nanti bisa juga sampai Bu Ana dengarkan lainnya ceramah Pak Ustadz. Ya. Udah Kak Kasar ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada salam kenal Ustadz dari Bu Ana. Buat Ustadz.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Ana yang telah bergabung dengan kita malam ini dan memberikan apresiasinya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Ana bisa terus bergabung dengan kita dan mudah-mudahan juga mendapat manfaat dari kajian sastra kita ini. Sahabat, kita kembali kepada novel kita, Kata Hendak Jadi Lembu. Kita tadi sampai di kondisi rumah tangganya Surya ya, di mana gaya hidupnya yang serba lux, serba mewah gitu ya, menjaga gengsinya sebagai seorang aparat pemerintahan ya, tidak sesuai dengan kondisi ekonominya. Pada akhirnya adalah membawa kepada keretakan rumah tangganya. Karena lama-kelamaan Zubaidah sebagai seorang istri juga tidak tahan dengan kondisi seperti itu, di mana dia terus minta kepada ayahnya untuk membantu rumah tangganya, di mana setiap hari dia dikejar-kejar oleh penagih hutang, dan juga dia kebingungan gitu ya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang lain, dan juga tertekan dengan utang-utang yang dibuat oleh suaminya, jadi bukan utang yang dibuat oleh dia. Pada akhirnya ini berujung pada keretakan rumah tangga, yaitu pertengkaran antara suami istri, antara Surya dengan Zubaidah. Ya. Sebenarnya Zubaidah istri yang baik ya. Dia tidak langsung menyatakan kepada suaminya bagaimana isi hatinya. Ya. Dia lebih banyak bersabar, dan itu kesabarannya sudah sangat lama ya, karena sikap dan watak dari Surya ini itu semenjak berumah tangga seperti itu. Ya, dia tidak peduli dengan kondisi rumah tangganya, dan yang hanya ia pedulikan penampilan saja. Ya, dia sangat mengutamakan penampilan, pujian dari orang, tanggapan dari masyarakat, bagaimana pandangan orang kepada dia. Yang intinya adalah harus sesuai dengan keinginan dia, kemuliaan dia, strata sosial dia, gengsi dia dan sebagainya. Sangat dijaganya seperti itu. Walaupun dalam kenyataannya sebetulnya dia tidak sanggup untuk menopang gaya hidup yang seperti itu. Maka dalam rumah tangga itu mulailah terjadi keretakan antara Surya dengan istrinya Zubaidah. Mereka sering bertengkar gitu ya. Karena Zubaidah bagaimanapun baiknya dia, lama kelamaan kesabarannya hancur juga, ya. Habis juga gitu ya. Memang kesabaran ini ada juga batasnya gitu ya, ada juga batasnya. Sehingga akhirnya Zubaidah menyatakan keluhannya gitu ya, kesalannya, kecewaannya kepada Surya. Yang ujung-ujungnya adalah Surya tidak menerimanya ya, dan menganggap remeh hal itu, dan akhirnya berbuah kepada pertengkaran. Tapi tidak lebih daripada itu, tidak sampai kepada mungkin perceraian dan sebagainya, hanya bertengkar saja. Kemudian suatu saat Surya ini di kantornya ada sebuah peluang ya, ada sebuah peluang untuk pindah kepada posisi lain dalam pekerjaannya. Masih di kantor yang sama, cuma pada posisi yang lain. Posisi ini mendapatkan gaji yang lebih besar daripada posisi dia sebelumnya. Walaupun dari segi tingkatan tidak lebih tinggi dari jabatan dia yang sekarang. Cuma karena dia sifatnya lebih kepada proyek, bukan di kantor gitu ya, maka dia lebih besar gajinya. Dan orang yang menjabat itu sudah berhenti gitu ya. Jadi Surya menginginkan jabatan itu. Dan dia merasa yakin bahwa jabatan itu akan dapat olehnya, ya, sehingga dia mendaftarkan diri ya. Memulai lagi ulah-ulah yang baru gitu ya, membuat utang-utang yang baru, sampai akhirnya dia ikut lelang, ya, lelang barang-barangnya mantan bosnya, mantan pimpinannya. Jadi pimpinan ini sudah habis masa jabatannya, ya, dia pensiun, dan barang-barangnya dilelang. Bayangkan saja sebuah pena, misalnya pena itu berharga katakanlah 100.000, dilelang sampai 500.000 gitu ya. Dan Surya mengambil dalam jumlah yang banyak, karena lelang itu boleh mengambil barangnya dan
bayar setelah terima gaji gitu ya. Dalam waktu yang cukup lama, misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Misalnya dia ngambil lelang 10 juta, boleh dibayar 3 bulan misalnya, hari gaji dia ya. Dan Surya mengambil barang-barang yang banyak gitu ya. Misalnya lemari, dia sudah punya lemari dan sudah bagus, diambil lagi. Kursi gitu ya, pena tadi ya kan, dan semuanya harganya mahal gitu ya. Dan ini adalah klimaks dari sifat Surya yang berlebih-lebihan tadi dalam penampilan gitu ya. Karena ternyata dia menduga bahwa jabatan yang diincarnya itu sudah pasti dia dapatkan dengan alasan bahwa dia yang paling dituakan daripada yang lain. Yang kedua, dia punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang jajaran atas. Sehingga dia merasa yakin dia akan mendapatkan jabatan itu. Dengan keyakinan tadi, dia berani membeli, mengikut serta dalam lelang barang-barang pimpinannya. Tapi ternyata dugaannya meleset. Ternyata dia lamarannya untuk jabatan yang baru itu tidak diterima. Sedangkan utangnya sudah ada, sudah menumpuk lagi yang baru. Sedangkan utang yang lama masih ada. Ya. Dan ini yang membuat akhirnya kehidupan rumah tangganya makin goncang gitu ya, makin terombang-ambing dan tidak jelas. Dan kemudian ini juga mengantarkan Surya kepada perbuatan yang lain gitu ya. Pada akhirnya betulnya Surya ini di kantornya orang yang jujur, tapi karena berbagai desakan kondisi tadi, akhirnya dia menyimpang juga gitu ya. Dia sebagai termasuk pemegang keuangan di kantor itu akhirnya korupsi. Akhirnya korupsi. Dan juga karena takut ketahuan akan perbuatannya ini, Surya mengundurkan diri dari jabatannya, bukan dari jabatannya, berhenti dari pekerjaannya sebagai PNS gitu ya, dari orang pemerintah. Dan ini tentu saja membingungkan kepada pimpinannya ya. Sebenarnya dalam pekerjaan Surya ini bagus gitu ya. Cuma kok bisa berhenti gitu ya. Jadi pimpinannya cukup keberatan. Sehingga heran juga pimpinannya ini mengapa berhenti dan coba melarangnya ya, karena dijelasannya begini oleh pimpinannya itu, bahwa pada masa sekarang sulit mencari pekerjaan. Jadi pada zaman itu ada sebuah masa dalam sejarah itu ya, yang bernama Malaysia. Malaysia itu kalau orang menyebutnya meleset gitu ya, karena pada zaman itu kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk ya, sangat buruk, sangat jatuh gitu ya. Jadi orang kehidupannya susah, apalagi mencari pekerjaan. Pada masa itulah Surya mengundurkan dirinya ya. Dan tentu pimpinan tidak tahu sebetulnya alasannya adalah untuk mengendalikan diri dari kalau sampai dia diketahui telah mengkorupsi dari keuangan yang dia pegang gitu ya. Sebetulnya niat Surya adalah dia mengambil uang itu, tapi nanti ketika dia mengundurkan diri dari pensiun dia akan lunasi utang itu. Itu maksud dia. Sebetulnya dia tidak mengkorupsinya, cuma ketika itu dia mengambil tanpa izin gitu ya. Cuma niat dia ketika dia punya uang kembali, ketika dia berhenti, dia akan lunasi. Itu niat dia. Tapi tetap saja itu namanya korupsi. Karena akhirnya pimpinannya juga curiga, mengapa tiba-tiba Surya berhenti padahal kondisinya orang susah mencari pekerjaan ya. Dia masih muda, anak-anaknya masih sekolah gitu ya. Heran juga dia. Akhirnya kecurigaan dia bermuara kepada keuangan tadi, dan akhirnya memang diketahuinya dan Surya juga mengakuinya gitu ya. Walaupun akhirnya dia memang mengganti uang itu dan dia tetap berhenti gitu ya. Dan Surya akhirnya apa? Mengapa dia masih berani berhenti gitu ya? Karena dia anaknya yang pertama itu sudah tamat dari sekolah dan sudah bekerja sebagai pegawai pemerintah juga, dan gajinya lumayan besar gitu ya. Dan Surya dia alasannya disampaikannya adalah bahwa dia ingin menopang hidup kepada anaknya. Jadi kalau dia berhenti, kehidupannya masih ada, yaitu menumpang kepada anak yang paling besar. Pada akhirnya
ini adalah polemik baru dalam kehidupan rumah tangga Surya. Kenapa? Karena ketika dia menumpang kepada anaknya, dia bukan dia saja. Kehidupan rumah tangganya menumpang kepada anak yang paling besar ini. Ya, dia, istrinya, dan kedua anaknya yang masih bersekolah. Ya, anaknya 3, yang paling besar ini sudah bekerja, 2 lagi masih tanggungan dia. Jadi mereka berempat menumpangkan hidup kepada anak yang paling besar ini. Kemudian sebetulnya anaknya ini anak yang baik, tidak keberatan dengan sikap ayahnya seperti itu. Walaupun istrinya sangat bertentangan pendapat dengan suaminya, ya, diterimanya. Cuma saja ya, Surya ternyata gaya hidupnya ketika dia masih bekerja dengan menumpang dengan anaknya sama, ya. Jadi gaya hidupnya seperti itu juga. Suka berhura-hura, suka berpoya-poya, suka yang mewah gitu ya. Dan itu ditanggung oleh anaknya. Jadi anaknya ini menanggung kehidupan keluarga dia, suami istri, menanggung ibunya, menanggung kedua adiknya, dan menanggung kehidupan mewah yang hura-hura dari ayahnya. Ya. Dan ini membuat ibunya menjadi makin makan hati, istrinya menjadi makan hati, dan ujungnya adalah istrinya meninggal dunia. Ya, meninggal dunia karena tidak tahan hati lagi melihat tingkah Surya, dan tidak tahan dengan melihat penderitaan anaknya yang paling besar ini, menanggung kehidupan dia. Ya, karena apa? Karena akhirnya kehidupan rumah tangga dari anaknya ini juga retak. Ya, retak karena ulah Surya tadi. Ya. Karena Surya ini selain dia gaya hidupnya berlebihan, dia orangnya sombong gitu ya. Orang sombong ini cenderung dia otaknya kasar. Ucapannya, ya, kata-kata yang tak bisa dikontrolnya. Sehingga pernah Surya ini mencaci maki menantunya, karena dia anggap menantunya ini sepertinya tidak senang dengan dia. Ya. Ini menimbulkan keretakan dalam rumah tangga anaknya. Dan akhirnya cerita ini adalah bahwa Surya pergi dari rumah anaknya. Kalau kita katakan yang kata kasar, diusir oleh anaknya gitu ya. Sebetulnya anak tidak pernah mengusirnya. Cuma saja ketika bertengkar dengan anaknya, dalam pertengkaran yang sangat hebat dengan anaknya ini, Surya yang mengucapkan sendiri, ya, bahwa dia akan meninggalkan rumah anaknya, karena dia merasa sepertinya dia diusir oleh anaknya, karena anaknya ini sudah mengucapkan kata-kata yang kasar kepada dia gitu ya. Maka di akhir cerita ini Surya hidup sebagai gelandangan gitu ya, gelandangan. Itulah akhir ceritanya. Dari seorang yang anak orang kaya menjadi pejabat dalam hidup yang mewah walaupun kondisi ekonominya susah gitu ya. Kemudian menjadi akhir hidupnya adalah dengan kesombongan yang tadi, dengan serba penampilan gitu ya. Segala-galanya penampilan, segala-galanya anggapan orang gitu ya. Tidak menimbang yang lain. Akhirnya adalah penderitaan seperti yang kita sampaikan tadi. Oke, subhanallah sekali, sangat menarik sekali cerita ini dan bagus sekali ya. Ibu sahabat yang mulia, bagi yang ingin bergabung sama kami silakan untuk maksimalkan layanan kita 081268525774. Sahabat data bisa bertanya melalui pesan singkatnya ataupun melalui telepon langsung juga boleh. Sekali lagi silakan 081268525774. Kita membahas novel yang sangat menarik sekali, Kata Kehendak Jadi Lembu. Ada yang bergabung, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus. Saudara silakan kembali mencoba di 081268525774. Di saat ada yang bertanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sahabat kita Ika mau bertanya, katanya yang masyarakat yang pas-pasan itu kenapa dihormati? Kenapa enggak orang kaya aja yang harus dihormati dan dijunjung? Itu kenapa harus seperti itu? Nah, itu pertanyaannya Ustaz. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat kita yang masih bergabung dengan Dakta pada malam ini dalam kajian sastra kita. Sahabat yang berbahagia, dari sahabat kita Ika ya, pertanyaannya adalah mengapa yang dihormati orang yang ekonominya susah gitu ya. Benar. Ya, biasa-biasa saja. Jadi kita ceritakan kembali pada masa novel ini ditulis gitu ya, tahun 20-an lah, 30-an ya. Di masyarakat Sunda, Jawa Barat itu, dan mungkin pada masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya.
ketika itu orang yang menjabat sebagai pegawai pemerintah atau kita sebut dengan PNS ya kalau zaman sekarangnya, walaupun secara gaji, secara penghasilan mereka kecil, tapi dalam strata sosial masyarakat, strata itu kita katakan begini, tingkatan kemuliaan dalam masyarakat gitu. Misalnya pengusaha, dia memang orang kaya gitu ya, pedagang dia memang orang kaya raya. Tapi dalam pandangan masyarakat biasa ya? Orang jauh lebih hormat kepada PNS-nya, pemerintahnya. Jadi seandainya pemerintah ini berkunjung ke sebuah masyarakat, ke sebuah desa, dia akan dihormati seperti presiden datang ke suatu provinsi saja kan. Itu dihormati sekali. Disuguhkan makannya enak-enak, disuguhkan segala macam yang bisa disuguhkan gitu ya. Jadi dihormati sekali pada masa itu. Tapi segi ekonomi dan penghasilan betulnya dia biasa-biasa saja, menengah gitu ya, atau tidak akan berlebihan dari kehidupannya yang biasa-biasa gitu ya. Memang jadi mengapa dihormati dia dibanding dengan orang yang lebih kaya misalnya gitu ya? Karena memang masyarakat seperti itu, ketika itu seperti itu pandangannya ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya, sangat menarik sekali jawaban dari Ustadz. Dan berikutnya sahabat kita juga bertanya nih Ustadz, Assalamualaikum, Kak saya mau bertanya, katanya mengapa katanya akhir ceritanya malah tragis. Seperti itu ini Ustadz, pertanyaannya sangat bagus saya. Mengapa akhir ceritanya tragis katanya? Dari tidak cantumkan namanya Ustadz ya. Anonim. Terima kasih sahabat Dakta yang berbahagia, alhamdulillah alamin masih bergabung dengan kami di sini. Mudah-mudahan sahabat di rumah mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang berbahagia, di penghujung kajian sastra kita ini berkaitan dengan pertanyaan sahabat tadi, kita akan menggali sekilas sedikit hikmah dari cerita ini ya. Cerita kata hendak jadi lembu ini, mengapa saya tertarik untuk mengangkatnya adalah karena begitu dalam hikmah yang diambil dalamnya ya. Dalam kehidupan kita, bukan kehidupan tokoh suriahnya aja. Coba lihat diri kita ya. Coba lihat orang-orang sekeliling kita ya. Mereka ya, mungkin kita juga gitu. Kita begitu mempedulikan penampilan kita ya. Bukan maksudnya kita tidak peduli dengan penampilan kita, tapi ukurlah diri kita dengan kemampuan kita. Kalau memang kita hanya mampu membeli pakaian yang mungkin harganya biasa-biasa saja, dan itu memang kemampuan kita, dan kita artinya kebutuhan untuk itu ada kebutuhan lain yang lebih perlu gitu ya. Dan kita jangan habiskan keuangan kita untuk kebutuhan yang sifatnya betulnya tidak begitu penting. Dengan membeli pakaiannya 10.000 kita ada mampu dan rasanya mungkin sudah cukup layak gitu ya. Saya rasa itu cukup. Jangan lebihkan daripada itu. Tapi karena dorongan dari kita hendak tampil ya, luar biasa gitu ya, hendak membuat orang kagum atau tidak kalah dengan orang lain, kita membeli yang melebihi kemampuan kita. Betulnya itu salah. Tapi karena dorongan dari seperti Surya tadi menjaga penampilan ya. Nah, akhirnya itu dia ya. Akhirnya apa jadinya? Tragis. Tragis seperti kita khawatirkan pengalaman Surya ini terjadi pada kita ya. Dengan sikapnya yang berlebih-lebihan dalam hidup mewah gitu ya, melebihi kemampuannya terjadi pada kita juga seperti itu, akhirnya tragis. Dan kita pun kalau seperti itu berakhir tragis pula. Oke, menarik sekali Ustadz. Ada yang bertanya melalui telepon, coba sapa Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, begitu apanya lagu anak mendengar ceramah Pak Ustadz tuh. Iya, memang terasa meresap ke dalam Bu Ana. Ini bukan muluk bicara aja nih Kak Basa. Memang rasanya kok macam mana lagi gitu. Pas memang ya kita kalau semampu kita beli baju harga 10.000. Memang ya itu semampu kita. Memang pas yang kajiannya itu kodok menjadi seekor lembu. Ya benar sekali. Iya,
Kata Anda ke di lembu. Saya sering melihat seperti itu di kehidupan sehari-hari yang saya tengok seperti itu gitu. Tapi Bu Ana bukan muji diri Bu Ana. Memang Bu Ana kalau nggak sanggup rasanya daripada kredit, itulah bahasa sekarang kan biarlah nggak punya. Gitu kalau Bu Ana seperti itu memang masuk ini ke dalam apa Bu Ana lah ceramah Pak Ustadz malam ini bisa mengerti gitu. Karena di keluarga Bu Ana gitu, bukan itu, anak Bu Ana kan sudah punya suami istri, kan? Kadang dia selalu saya menasihatinya, alah mama ini, katanya, tenang aja lah mama, ya Allah subhanallah ampunilah dosa anakku. Kadang saya seperti itu Pak Basam, jadi kok rasanya ngeri gitu dengan apa Pak Ustadz malam ini. Kok terjadi seperti kayak anak saya. Itu saya bilang sama anak saya ini si Dani kan, kayak Bang Amin itu nggak ngerti-ngerti dibilang orang tua besar pasak pada tiang namanya itu. Ada yang rendah mau yang tinggi. Itulah saya membahas dan memberi apa untuk keluarga saya, untuk anak saya Pak Ustadz dan Kak Basam ya, bukan untuk orang lain ya. Karena pas menyangkut pula gitu rasanya kok ya Allah subhanallah, maunya anakku dengarlah ini gitu maksud saya. Ya, terima kasihlah Pak Ustadz. Terima kasihlah Kak Basam ya. Sama-sama saya Bu Ana. Bu Ana mendengar terus ini. Bu Ana. Jangan bosan-bosan terima apa dari Bu Ana ya Kak Basam. Ya, insya Allah Bu Ana. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan luar biasa dari Bu Ana. Ya, mantap kali ya. Luar biasa Bu Ana ya. Mudah-mudahan manfaat yang dirasakan oleh Bu Ana kita rasakan bersama. Amin, mudah-mudahan. Dan Ustadz, waktu kita sudah di penghujung nih Ustadz. Mungkin Ustadz mau menyimpulkan sedikit lagi, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Dakta yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung kajian sastra kita. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bisa membawa kemanfaatan bagi dunia kita, terutama kepada akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik bagi kami yang di sini maupun sahabat Dakta yang bergabung dengan kita malam ini. Sahabat, satu hal yang hendak kita sampaikan malam ini adalah bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dari kemampuan kita. Bahkan Allah pun tidak mau berbuat seperti itu kepada kita. Mengapa kita berbuat seperti itu kepada diri kita sendiri? Allah katakan, ya, Allah tidak membebankan kepada kita sebuah beban yang kita tidak sanggup menanggungnya, yang manusia tidak sanggup menanggungnya. Jadi Allah hanya membebankan kepada kita yang memang kita manusia itu sanggup menanggungnya sesuai dengan kemampuan manusia. Itu Allah lakukan kepada kita. Tapi kita lakukan pada diri kita sendiri yang tidak seperti itu. Kita zalim pada diri kita, membebankan sesuatu yang kita tidak sanggup melakukannya, menanggungnya. Demi apa? Demi gengsi, demi penampilan, demi pandangan orang, demi tanggapan orang, ya. Dan demi juga hawa nafsu, keinginan kita, ya. Keinginan yang tidak logis, ya. Sebetulnya bukan kebutuhan kita, tapi hanya keinginan saja. Contohnya seperti yang disampaikan oleh sahabat kita Bu Ana tadi, sebetulnya kebutuhan barang itu kita belum butuh gitu ya. Misalnya kita masih punya sepeda motor yang mungkin masih berfungsi dengan baik, kita masih mau kredit lagi, betulnya kita nak mampu membelinya. Kalau kita kredit sekian tahun sebagainya, dan akhirnya memaksakan diri gitu ya. Itu dan antara contoh yang sepertinya dalam kehidupan kita sekarang, tindakan memaksakan diri ini untuk mendapatkan hal-hal yang sebetulnya tidak kita butuhkan, yang cenderung kalau kita cap stempel dengan kemewahan, itu kayaknya zaman sekarang banyak terjadi gitu ya. Jadi walaupun novel yang kita angkat kata hendak jadi lembu ini pada tahun 20-an ya, dengan latar cerita masa lalu, tapi realitanya masih ada. Realitanya dan hikmahnya masih kita temukan hari ini, dan masih bisa kita hikmahnya masih kita bisa manfaatkan sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan kita angkat tema novel, judul novel pada malam ini bisa menjadi evaluasi bagi kita, nasihat bagi kami yang di sini, ya. Saya dengan Ustaz Basam, ya, dan kita semua para pemirsa sahabat Dakta yang berbahagia. Mudah-mudahan mengingatkan kita, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan pemikiran bagi kita untuk kebaikan kita pada masa yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat data, kita telah mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Ustadz Ibrahim yang telah menyampaikan dengan sangat bagus sekali sahabat data ya, tentang sebuah novel karya Sultan sahabat data ya, Nur Sultan Iskandar, dengan judul Kata Hendak Jadi Lembu. Sahabat yang mulia, menurut kita semuanya tidak termasuk demikian ya. Walaupun kita termasuk demikian, kita bisa memperbaiki diri kita sebelum yang terjadi pada diri surya terjadi pada diri kita semuanya. Waliyadzubillah. Dan saudara, akhirnya saya bertugas dan juga Ustadz Ibrahim mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap nantikan kami sahabat data di pekan depan. Insyaallah kami akan membahas dan juga membedah karya-karya sastra yang penuh makna dan hikmah untuk kita semua bisa ambil pelajaran darinya. Oke, selamat beristirahat, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.